Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas keluangan waktunya untuk hadir di hari ini. Jadi sebenarnya menjadi yang terakhir. Jadi mengapai ngomong ke masing-masing tahu kalau bukan hari ini tahu. Sama terima kasih. Kita akan nanti tata teratur dan skala grup. Saya tidak perlu kayaknya panjang lebar karena waktu juga sudah jam 2, hampir jam 2. Bisa selesai tepat waktu. Dengan ini sebelumnya kita buka dulu deh dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillah. Baik, dengan ini saya langsung serahkan saja kepada Bu Ayu selaku koordinator ya. Di medsos saja ya. Ya, baik Bu Ayu silahkan. Oh siap. Bentar ya Bapak, Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan Ji Bapak Ibu slide-nya? Kelihatan jelas ya. Sebelumnya ini yang Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang kemarin hadir juga semuanya atau ada tambahan? Sebagian ada tambahan. Baik, kalau misalnya memang ada tambahan mungkin kita belum kenalan. Sebenarnya hari ini diminta untuk sharing session. Beberapa minggu yang lalu memang ketemu, harapannya memang ada sharing session untuk sosmednya tim Atira sendiri. Kalau sharing session biasa saya namakan Digital Marketing 101. Jadi untuk hari ini fundamentalnya dulu untuk marketing, digital marketing seperti apa, kemudian nanti masuk di sosmednya juga seperti apa. Nah, sebelumnya pepatah itu menurut saya selalu benar, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal, nama saya Ayu Mashari Amelia, bisa dipanggil Ayu. Sebelumnya saya lulus di IPB, jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Tapi jurusannya ini memang lebih ke sospol, kalau misalkan di Unhas atau beberapa perguruan tinggi yang lain. Alhamdulillahnya lulus dari IPB, saya bekerja di digital agensi namanya Grup M Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat dulu iklan-iklannya Traveloka, iklannya Unilever, itu beberapa di tahun 2016, 2017 sempat saya handle. Kemudian di 2019 sampai sekarang di Kala Group. Nah, sebelumnya biar lebih enak, biar saya memulai sharing session hari ini, bisa Ki kenalan dulu Bapak Ibu. Kan saya udah memperkenalkan diri, Ayu Mashari, bisa dipanggil Ayu. Saya dari Parepare, asalnya lahirnya di Parepare, besar di Parepare, cuman memang sekolahnya kuliahnya di IPB. Boleh tabe dari kita Kak, saya panggil Kak apa Bu ya? Biasanya kalau guru-guru di Atira itu dipanggil siapa Kak? Bu ya, Umi. Kalau sekolah Bu. Oh, uh-uh. Oh Bu, iya. Oh,
Ya, saya juga seneng tuh kalau dipanggil makan. Iya, silahkan. Ada yang baru datang juga, silahkan. Boleh kenalan di satu-satu, memperkenalkan nama panggilan sama dari mana, sekolah mana, unit mana. Kasih. Dulu tuh saya juga punya cita-cita mau jadi guru TK loh. Bagaimana rasanya? Boleh saya tanya-tanya sedikit bagaimana rasanya di TK? Luar biasa. Apanya luar biasa? Hmm, keluarganya dapat. Oh, masya Allah, tabarakallah. Iya, iya, iya. Tapi luar biasa ya. Lebih banyak happy-nya atau bagaimana? Oh, oke. Iya, ini karena ada. Oh, tim tak? Oh iya, kayaknya karena ada deh ini. Oke. Oh, sebelum memperkenalkan diri lagi lanjut, saya juga mau bawa teman dari Kala, kebetulan dari Kala Internship Program, namanya Rifka dari Kampus Merdeka, Unhas ya Rifka, jurusan manajemen. Thank you Rifka. Lanjut Kak. Kak mau saya panggil di enak ibu-ibu ini karena masih muda-muda di kuliah. Saya kayak seumuran lah. Silakan Bu. Ya, Umias. Oh, TK Baruga. Masya Allah, jauhnya di datang paling on time. Memang kadang itu yang lebih jauh di cepat ya nih, antisipasi ya. Kita lanjut. Oh, TK Baruga. Jadi ada 3 orang dari TK Baruga. Oke, lanjut Bu. Oh, SMA. Oh, dari di sini KJ beberapa langkah ya. Silakan. Oh. Oh, SMA Kajol juga. Baik, langsung barisan ke sana. Kalau saya sudah kenal nih Pak Takdir. Pak Takdir sering tektokan persosmedan duniawi. Ya, lanjut dari bapaknya nanti lagi ke sini. Oh, SMP Kajol. Beberapa langkah juga. Silahkan kakaknya. SMA Baruga, Musyo. Udah langsung Musyo. Unik namanya. Lanjut Kak. Oh, Bukit Baruga juga. Dari SMA Bukit Baruga 2 orang. Oh, 2 orang karena tadi infonya dari Bu Ismi ada 3 orang. Berarti kita 2 orang jadi yang datang. Iya. Oh, pimpinannya. Oh iya. Langsung Kak. Oh, TK Kajol. Ini yang pegang TK-TK memang wajahnya lebih ceria ya, apa karena sering ketemu dede-dede emes apa gimana? Circle-nya memang beda. Oke, oke. Lanjut, Ibu. Senyum-senyum kayak naik semua rahangnya. Cabi-cabi semua ya. Cocok muka saya jadi guru TK, Kak. Lanjut, Ibu. TK Kajol tuh, ibunya juga lucu-lucu. Lanjut. Kak. TK Kajol tuh kan memang beda ki vibesnya, dia beda lagi kalau SMA nih mungkin ya yang ditangani nih kayak ketawa nih. Bapaknya oh SD baru gak mulai ini berubah kan dari TK SD kelihatan. Oh iya, berapa lama Pak? Oh 5 tahun. Oh ya ya ya. Oke, kita sedikit flashback sedikit terkait kemarin kan memang niatnya kalau dari holding Kala kami memang mau mensosialisasikan ya terkait sosmednya Kala,
beberapa ini saya sudah buat before dan afternya. Jadi kalau untuk sosmednya Sekolah Islam Atira kan sekarang beda-beda TK-nya beda, SMA-nya beda, SD beda, belum lagi SD beda lagi, SMA ada yang kajol, ada yang baruga. Nah, instruksi dari manajemennya Kala melihat kayak customernya kita, calon-calon orang tua yang mau menyekolahkan ini agak bingung Bapak Ibu kalau misalnya mencari bilang mana ini sebenarnya official karena banyak sekali beredar akun-akun di luar sana karena kan memang segampang itu sekarang orang buat akun biar mungkin bukan tim humas kalau dia mau buat akun mengatasnamakan Atira kan bisa aja ambil logo di Google buat nama apa segala macam itu segampang itu makanya kami dari holding ingin menginstruksikan, ingin memberikan sedikit sosialisasi dan arahan kepada Bapak Ibu PIC Humas dan tim masing-masing unit agar kita standarkan ini baiknya di Baruga. Nah sesuai di Baruga, di Sekolah Islam Atira. Pikiran Baruga mulu saya. Nah standarnya kemarin yang sudah kita sepakati meeting sebelumnya itu jadi akun sosmednya Sekolah Islam Atira itu nantinya akan ada 4. Yang pertama itu ibaratkan di sini akun holdingnya Sekolah Islam Atira yang sekarang sudah ada. Kemudian Sekolah Atira Kajol, Sekolah Atira Baruga dan Bone. Jadi kita bagi per wilayah nanti per wilayahnya ini perwilayahnya ini nanti dibagi-bagi ada dari SD, ada dari SMP, SMA. Kemarin sih saya kurang tahu ya. Kemarin kan internalnya bahwa kalau di TK di Atira ini tidak di bawah yayasan yang racing ya. Oh, tapi kalau di luar itu racing tuh PAUD atau TK? Oh, mulai dari TK SD. Nah, mungkin racing yang belum masuk di sini, makanya kita hanya 3 saja di sini, Bapak Ibu. Mungkin pasti banyak sekali pertanyaan bagaimana ini PIC-nya, bagaimana pengelolaannya. Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab. Kayak bagaimana kalau ada DM yang masuk, dia mau menanyakan SD sedangkan postingannya itu ada SMP, ada SMA, itu bisa sekali sebenarnya diatur. Tinggal bagaimana nanti kita saling koordinasinya. Karena sama yang seperti kami pegang, sekarang kan kita punya akun yang saya handle sekarang, akun Kala Group, akun @live@kala. Kalau kita lihat itu Kala Group mulai dari pemberitaan Sekolah Islam Atira, dari Kalakars, JIP itu semua ditampung di situ. Tapi bagaimana memang preparationnya kita buat plan, kita buat koordinasinya, ada grup itu memang berangkat dari nol. Tidak mudah di awal tapi enak sekali nanti ke depannya. Karena kita balik lagi, kita di Kala ini kan customer centric ya Bapak Ibu, kita mementingkan customer. Jangan sampai terlalu banyak akun-akun Instagram, akun-akun sosmed, bingung orang di luar sana. Bahkan kita nggak bisa handle yang mana ini akun beneran, yang mana yang fake, kayak gitu. Nah kita lanjut lagi sharingnya. Jadi kita sepakati, kita menyamakan kesepakatan dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Kita samakan kesepakatan dulu bahwa kita hadir di sini memang untuk lebih merapihkan akun-akun sosmednya Atira. Cuman dalam merapihkan itu pasti ada stepnya. Makanya di sini agendanya, step-stepnya kita harus samakan dulu pemikiran terkait digital marketing itu apa sih? Apa pentingnya ini saya perbaiki sosmednya Atira. Dan ini juga bisa jadi bekalnya Bapak Ibu yang punya usaha sosmed, jadi mungkin bisa digunakan di luar pekerjaannya sebenarnya. Tapi ingat tujuan utama kita untuk memerapihkan akun media sosialnya Atira. Yang pertama itu di sini kenapa sih digital marketing itu penting untuk bisnis, untuk public relationnya juga, untuk brandingnya sekolah juga. Kemudian yang kedua digital media landscape, apa saja bentuk-bentuk digital marketing itu, jadi bukan hanya sosmed nanti di sini. Kemudian sosial media organik, jadi
Di sosmed itu Bapak Ibu kita sudah tahu ada yang organik, ada yang pakai iklan, ada yang ads, kemudian yang keempat key opinion leader atau influencer, mungkin ada yang kenal Anggu Batari di sini, pasti tuh kenal. Ada supir PT-PT juga, ada Tuming Abu. Nah ini masuknya di key opinion leader, influencer, bahkan yang sudah jadi selebriti kayak Etra Nagita ya masuk di sini kan, bukan hanya selebriti tapi menginfluence apa yang kemarin Cipung makan kayak ikan samo, orang-orang viral pada nyari ikan samo. Nah itu kita masuk di lingkungan digital marketing. Kemudian kita belajar sedikit terkait Google, kemudian nanti di akhir terkait teknikalnya sosial media. Sebenarnya jangan terlalu ekspektasi tinggi Ki akan langsung menguasai hari ini. Saya pun dan tim bertahun-tahun berkecimpung di digital marketing, belajar terus tiap hari. Jadi sampai sekarang belajar karena sosmed itu berkembang terus Bapak Ibu. Kadang hari ini ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok. Besok itu kita nggak tahu apa lagi yang akan yang baru. Apalagi yang hilang kayak pet itu toh sudah hilang nih. Ada dulu yang Friendster apa segala macam, itu akan berkembang terus. Makanya hari ini tidak usah yang mesti paham banget, at least kita sudah tahu fundamentalnya, pentingnya sosmed ini seperti apa dalam branding sekolah, branding kalau misalnya ada usaha tak juga. Oke. Ini hanya sekedar informasi saja bahwa dari tahun ke tahun orang-orang itu rata-rata dapat sekitar dari tahun 1960 kita tuh dapat informasi dari surat kabar, dari mana-mana pun itu sekitar 150 sampai 200 informasi. Berkembang ke 1970-an sampai ke 90-an, ini ada yang kenal simbol begini? RCT, oke. Nah itu kita sampai 900-an informasi yang sering masuk. Karena zaman-zaman ini 90-an belum ada sosial media, jangankan sosial media, smartphone pun belum ada kan. Nah sampai sekarang itu sudah 3.000 lebih nih informasi, bahkan kalau saya prediksikan kayaknya bukan 3.000, sekitar 5.000 informasi yang kita dapat terus. Kita buka TikTok, berapa kali itu scroll, satu konten tuh udah banyak sekali informasi. Nah jadi kita sadari dulu nih, banyak sekali informasi-informasi yang datang. Begitupun kalau kita memposisikan diri jadi bapak atau sebagai bapak atau sebagai orang tua siswa, itu banyak sekali informasi yang masuk kita. Kan lagi-lagi customernya Sekolah Islam Atira ini bukan cuman siswanya ya, tapi orang tua siswa juga. Nah, dari 3.000-an informasi itu, ternyata secara psikologi hanya 9 informasi yang bisa kita serap secara bersamaan. Kita enggak bisa hafal, kita enggak bisa muncul di core memory tak terkait semua informasi 3.000 informasi itu. Hanya 9 Ji yang bisa masuk secara bersamaan. Terus pertanyaannya adalah di sini nih, pertanyaannya muncul. Bagaimana kita tuh bisa masuk ke 9 informasi itu? Kita kan kembali lagi sosmednya Atira, kita mau membranding Atira tuh seperti apa di masyarakat. Kita mau membranding Atira ke calon-calon siswa, ke calon orang tua siswa ini seperti apa. Lalu bagaimana sih caranya ini informasi bisa masuk di antara kita lawan 3.000-an informasi tadi? Nah, di sini Bapak Ibu salah satu jernih jawabannya, customer itu tidak akan langsung tertarik ketika melihat satu kali konten, satu kali iklan, iya kan? Biasa kan kita scroll, enggak langsung tertarik, misalnya ada iklan apa. Yang kedua, kita tuh butuh 2 atau 3 sampai kali melihat iklan baru ini. Misalnya nih, kita lihat iklan kayak iklan McD. Itu kalau satu kali biasa aja, bagus sih kalau pada saat keadaan lapar Ki. Tapi kalau kita misalnya buka Facebook, lihat McD, buka Instagram, lihat McD, itu lama-lama di alam bawah sadar tak langsung pengen kan beli. Sama Ji kalau misalnya penerimaan siswa baru, orang tua siswa lihat
Atira, oh satu kali, oh oke, Atira gini. Tapi kalau sering kita terpapar, orang akhirnya mikir, oh mau kak kasih sekolah anakku di Atira gitu, sering terpapar, sering melihat iklan-iklannya Atira gitu. Nah ketika tertarik, kita tuh akan mengecek lebih lanjut, kita kunjungi linknya. Biasa kalau ada baju kita suka, biasa di Shopee tuh, siapa nih yang suka scroll-scroll Shopee? Sama seperti saya. Kalau udah gajian kan Shopee, TikTok Shop kemarin masih ada tapi udah hilang kayak gitu. Jadi memang ketika kita penasaran akan sesuatu pasti kita lama scrollnya di situ. Pertanyaannya adalah bagaimana iklan kita bisa ada di mana-mana nih? Karena tadi sebenarnya menjawab biar kita ada di 9 itu kita harus di mana-mana Bapak Ibu. Jangan cuman memanfaatkan Instagram, memanfaatkan orang yang mau mengiklankan ini Atira, itu jangan seperti itu. Kalau bisa kita tuh ada di mana-mana. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana lagi caranya kita ada di mana-mana? Ini mungkin saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah kenal sama digital marketing funnel. Jadi digital marketing funnel ini mulai dari awareness, interest, consideration, intent, evaluation, dan purchase. Jadi kalau misalnya saya bahasakan Ki, yang pertama itu awareness, orang mulai tahu nih. Misalkan kita ambil satu produknya Kala Toyota, ada Kala Toyota Sienta misalnya, kita tahu toh kita mau beli. Nah level interest nih mulai cari-cari, scrolling. Consideration di sini mulai nanya-nanya bagaimana ini speknya Sienta. Terus intent itu lebih dalam lagi dari pertanyaan, mungkin lihat-lihat hasil reviewnya orang terkait Sienta itu seperti apa, kemudian evaluation juga sama seperti intent, dan lalu ke purchase. Nah ini coba kita bayangkan nih bagaimana journey-nya kalau orang-orang mau menyekolahkan anak-anaknya ke Atira itu seperti itu, mulai dari nanya-nanya. Nah di sini kalau kita belajar terkait digital marketing lagi nih, kita bandingkan dulu tuh kita taunya lewat televisi. Kalau ada iklan, kemudian sekarang kita sudah lihat nih ada YouTube kan, sekarang ada iklannya Facebook, ada iklannya Instagram. Nah dulu tuh interest kita mungkin menelpon atau datang ke tokonya langsung. Nah sekarang kita ada namanya marketplace kayak gitu. Sampai seterusnya sampai kita purchase. Dulu kita purchase datang ke tokonya langsung, sekarang ada Shopee, ada Alpha Gift kayak gitu-gitu. Ada yang pakai Alpha Gift di sini? Oh ada. Oke. Nah tadi kita udah belajar sebegitu pentingnya digital marketing. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menjawab nih pertanyaannya Bunda Kor lah. Kenapa sih digital marketing itu penting? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Mungkin contohnya nih, kenapa penting? Karena lebih banyak informasi, lebih intens. Karena orang banyak menggunakan HP. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa jawab kenapa penting ini digital marketing? Ada karena lebih banyak menggunakan HP, itu sangat betul sekali, nanti berkaitan sama data yang akan saya sampaikan. Ada lagi kira-kira? Zaman semakin maju, oke. Ya karena digital orang-orang semua sudah ke sana ya. Oke. Sudah hijrah nih, Masya Allah ya bahasanya memang kalau orang-orang sekolah Islam Atira hijrah. Kemarin aja sosmed kita kan bahasanya sosmednya akan dipindahkan ke yang baru, ini hijrah ke yang baru, Masya Allah. Oke lanjut. Nah betul sekali, di sini ada data dari We Are Social. Bayangkan Ki, Bapak Ibu, sekarang itu jumlah penduduk di Indonesia itu berapa ya sekarang? Pokoknya berjuta-juta lah. Nah, untuk ditunjuk. Aman Ji, aman. Oke, ini aja dulu. Nah, kalau kita lihat di sini datanya, cara baca datanya di sini Bapak Ibu, ada sekitar ini kan total populasi di Indonesia sekitar 276 juta. Nah, yang nyambung sama internet, entah itu HP-nya bapak tak, HP-nya nenek tak, HP-nya kakak tak, yang nyambung di Indonesia itu per Januari 2023
ada sekitar 353 juta yang sudah nyambung ke internet. Kita lihat populasinya itu bahkan 128% dari jumlah populasi. Pertanyaannya adalah kenapa lebih banyak orang yang nyambung internet sama jumlahnya sendiri? Jumlah populasi di Indonesia 276 juta, sedangkan yang nyambung internet 353 juta. Ada yang tahu? D5. Ya, betul sekali. Ada laptop, ada handphone, ada iPad biasanya atau tablet, seperti itu. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, tapi pengguna internet yang betul-betul menggunakan internet itu ada 212 juta, karena kan tidak semuanya yang nyambung ke mobile connection itu nyambung ke internet. Nah, terakurasi lagi ternyata dari pengguna internet, kita fokus ke sosmed dulu, ada 167 juta orang yang sudah nyambung ke sosmed. Bayangin, ada sekitar 60%. Jadi biar itu saya nenekku di situ dia suka nonton YouTube. Jadi masih nonton YouTube. Ada orang Sopeng di sini? Ada ya? Oh ada, ya saya di Sopeng juga. Jadi nenekku yang sana, biasa kan dulu kita nonton TV kan ya. Dia nontonnya Mama Dede apa? Iya, anak sosmed. Oh. Iya, jadi pada nyambung ke YouTube. Jadi kalau mau bilang, nah kasih lihat Kak dulu videonya Mama Dede yang ini, Ustadz Dasat yang ini deh. Bukan nih kita sekarang yang pemain sosmed atau ponakan tak yang sering nonton Cocomelon atau YouTube Kids. Ternyata nenek tak juga dan sudah sampai Sopeng. Saya enggak kebayang dulu Bang Kai. Kukira saya tuh ya udah YouTube itu paling nenek-nenek yang ditinggal di Parepare yang tahu. Ternyata di Sopeng sudah sampai Mi. Jadi ya kurang lebih seperti itu Mi. Ternyata memang fenomena digital marketing. Jadi kalau enggak dari sekarang melek, kalau cuman pengguna saja kita tidak manfaatkan untuk bisnis, untuk brandingannya pekerjaan tak atau untuk personal brand tak, itu sayang sekali. Nah kalau ini saya rasa datanya selalu meningkat. Di sini tuh orang yang menggunakan sosial media rata-rata pakai scrolling sosial media di Indonesia per Januari 2023 itu 3 jam 18 menit. Kalau saya sih lebih dari ini, karena selain memang pekerjaanku di sosmed, jadi pantau @kala group, pantau live @kala. Kalau untuk personalku sendiri lebih dari 3 jam. Gitu. Jadi apa sekarang itu kita HP terus nyambung internet terus kayak gitu. Nah, sekarang ini data-data juga yang tak kalah penting. Kira-kira orang itu menggunakan internet karena apa sih? Ternyata orang-orang menggunakan internet itu karena mau mendapatkan informasi, finding the information. Jadi kalau kita biasa kayak cari sekolah terbaik di Makassar gitu. Kemarin saya sempat lihat TikTok sih, kalau nggak salah Atira, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu yang paling tahu. Atira itu sekolah terbaik se-Sulawesi Selatan. Kemarin saya dapat di TikTok. Ada yang dapat FYP-nya? Ada. Dapat kan? Iya, FYP-nya bilang Kak, wow, lupa Kak save. Nah, di sini kalau ini kan tadi internet secara keseluruhan. Jadi internet bisa Google, bisa platform lain. Nah, kalau ini khusus sosmed. Jadi rata-rata orang menggunakan sosmed itu paling pertama adalah keeping touch with friends and family. Jadi bagaimana kita menyapa teman-teman lama tak? Adakah siapa tahu mantan-mantan yang mau dikepoin? Tapi jangan ya Bapak Ibu, kalau sudah berpasangan jangan kepoin mantan. Nah, selanjutnya ada juga feeling spare time. Jadi feeling spare time ini mengisi waktu luang. Jadi kalau misalnya nungguin anak tak sekolah atau nungguin suami pulang kerja atau misalnya ada waktu luang lagi tidak masak, mencuci atau segala macam, biasa kan scrolling. Nah, tapi yang saya highlight di sini adalah finding inspiration for things to do and buy. Kebanyakan memang orang tuh cari main sosmed, cari inspirasi. Misalkan ada yang mau wedding, ada yang mau mapet tuada atau seperti apa, atau misalkan mau beli sesuatu barang itu carinya di sosmed. Ya, referensi. Nah, ini kan penting. Sama juga seperti calon-calon apa panggilannya di sini kalau untuk Bapak Ibu
Atira, ayah bunda. Nah, ayah bunda pasti kan eh, ayah-ayah bunda di luar sana yang mau cari misalnya sekolahkan anaknya pasti dia kepoin dulu. Saya yakin kalau kita memposisikan diri lagi jadi orang tua ya, kita either kita kepoin sama tetangga tak yang ada anaknya dia sekolahkan di Atira, atau kita cari sendiri di sosmed bagaimana kayak ini Atira, bagaimana di luar sana berita-beritanya, bagaimana guru-gurunya, itu pasti terus sosmed biasanya. Kalau bukan secara langsung ya bagus gitu kalau ada kenalan, ada tetangga. Tapi kalau yang tidak clueless kayak di mana kak ini mau cari tentang Atira, pasti dia akan cari di internet. Dia lihat artikel-artikelnya Atira seperti apa, sosmednya Atira seperti apa, kegiatan siswa-siswinya seperti apa tuh lewat internet. Nah, pertanyaannya juga banyak orang pertanyaan terjawab di data ini, kira-kira platform sosmed yang sering dipakai itu apa sih? Ternyata WhatsApp yang paling pertama, karena memang WhatsApp itu lebih ke messenger, jadi kebanyakan orang lihatnya tuh di berkomunikasi WhatsApp. Dan kedua itu Instagram. Kenapa ini Instagram bertahan lama Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Kayak karena kalau Facebook itu kan memang di awal-awal gitu, tapi dia mulai tidak terlalu banyak yang pakai. Mungkin kalau orang-orang daerah itu masih banyak yang pakai untuk live. Saya lihat selalu ibuku mantau orang biar jualan daster, live itu lihat di Facebook juga. Orang-orang daerah masih banyak pakai Facebook. Di Parepare tempatku, di Sopeng, saya selalu menyebutkan dua nama ini karena memang saya asalnya campuran Sopeng Parepare. Oh ya, oh kita juga. Oh, Parepare Sopeng juga Pak. Temenan gimana? Oh, oke. Kita lanjut lagi. Ternyata kenapa Instagram? Karena kalau kita perhatikan Instagram itu dia sifatnya suka meniru, amati, tiru, modifikasi. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang memang pemain sosmed ya, dulu tuh Instagram udah ada Instagram story-nya. Tapi dia meniru, ada namanya Snapchat. Snapchat itu ada story-storynya, dia buat story lagi. Dulu Instagram udah ada reelsnya, muncul TikTok dia ikutin lagi. Makanya seperti itu, kita tuh selain belajar sosmed, kita juga harus belajar strateginya orang sosmed ini untuk tetap bertahan. Tidak apa-apa meniru kompetitor, tidak apa-apa meniru yang lain, ini kita kan memang mau mengikuti tren, jadi tidak punah oleh waktu. Nah, ini pertanyaan Bunda Korla tadi sudah dijawab di sini sebenarnya. Why is digital marketing important for business? Bagaimana sih, kenapa sih digital marketing itu penting? Yang pertama itu create brand reputation dan kredibilitas. Jadi reputasi tak, kredibilitas tak itu di sosmed, memang di platform internet. Kemudian cost efektif dan tradisional marketing. Jadi cost efektif dibanding tradisional marketing di sini maksudnya Bapak Ibu adalah kalau kita lihat biasa billboard OOH yang ada di Jalan Ratulangi atau lihat itu tuh ratusan juta. Kala saja waktu kita lihat iklannya di bandara itu ber-MM kita pasang di situ branding Kala for Life 70 tahun Kala. Itu miliaran. Tapi kalau kita pakai sosmed 200.000 jalan itu iklan tak. Nah kan kalau OOH atau billboard kita nggak pernah tahu toh siapa ini yang lewat di Makassar yang sudah lihat iklannya, misalkan Atira, iklannya Toyota, kita nggak bisa hitung itu. Tapi kalau di sosmed kita tuh tahu berapa nih orang yang sudah lihat iklan tak, kita bisa fokuskan, oh mau kak saya di wilayah ads-nya di wilayah Makassar Ji, atau di wilayah Bone, itu bisa banget kalau di sosmed. Nah yang ketiga adalah easy to target customer globally. Easy to target customer global ini artinya kita bisa mentargetkan secara luas, spesifik. Misalkan kita mau mentargetkan calon ayah bunda yang di yang di daerah Makassar saja, di daerah Bone itu bisa banget. Baru kan kita tahu ya, maksudnya Atira juga terkenal sebagai sekolah yang di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, sekolah yang mungkin menengah ke atas.
Kita nggak bisa pungkiri itu. Nah itu kita bisa juga mentargetkan sampai kayak penghasilannya orang tua dari sekian sampai sekian, itu bisa. Jadi yang dapat adsta memang orang tua yang mungkin sesuai target tak, kayak gitu. Dan maksudnya karena kita memang sekolah Islam seperti itu bisa banget ditargetkan sampai religion. Ini untuk selanjutnya sama allows targeting mobile, helps to engaging with target audience. Nah, ini juga helps in engaging with target audience. Kan kalau kita pasang iklan di billboard atau kita bagi-bagi flyer, ya udah sudah tapi kita nggak tahu bagaimana ini kesannya orang terhadap iklan. Tak beda sama kalau kita iklan di Facebook, di Instagram, itu pasti langsung ada orang yang komen, ada orang yang engage memang dengan konten tak. Jadi itu bedanya digital sama konvensional. Nah kemudian ini sedikit yang salah satu materi yang paling penting ini Bapak Ibu untuk digital marketing. Jadi mohon lebih fokus. Ini tahu sudah ada Mika coffee breaknya? Oh sudah ada nih. Bisa nih mungkin dulu coffee break. Iya silahkan sebelum kita lanjut karena ini salah satu materi yang fundamental. Silahkan kita ambil dulu. Saya anak teh. Nanti ada. Silahkan Bapak Ibu bergerak dulu biar tidak terlalu ngantuk karena memang agak berat ini materinya, cuman sama-sama saya targetnya selesai sebelum jam 4. Ambil maki dulu. Rifka makan mau dulu. Karena nanti kita akan ada pertemuan lagi ya Bu Ismi ya. Kalau saya sih sekali sebulan, nanti internal tak mau saja toh. Sekali sebulan aja, itu pun sekali sebulan nanti kita lihat lagi. Karena kan di awal-awal gitu. Saya izin ambil air juga dulu nah. Pak jarang kasih kesok. Nah, HC Pak HC, yang HC human capital, ya. HC kalau Toyota tuh Pak. Yani, oh Bu Yani legal, ya, ya, kenal.
Silahkan isi meki dulu perut tak, minum teh dulu, rileks biar kita lanjut lagi. Ya, iya toh kelihatan jika bawa materi kayak jangan jauh-jauh kita saja waktu zaman sekolah. Tapi sudah mikir makan berat.
Cek. Gimana? Sudah bisa kita lanjut Bapak Ibu? Sudah fresh nih? Sedikit? Ya, mantap. Enak tahu ininya, pudingnya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, fokus bentar Bapak Ibu karena sudah fresh nih, sudah ngeteh, sudah ngopi, sudah makan puding. Apa ini panada? Apakah namanya? Roti goreng. Nah, kita fokus lagi ke bukan roti goreng, tapi digital media model. Ini sebenarnya pembelajarannya anak-anak agensi atau yang memang pegang sosmed, tapi enggak apa-apa. Bisa kita dapat ilmu dari sini. Kemarin juga pun alhamdulillah kala invest ke, saya ikut RevoYou, ada yang tahu RevoYou? Nah, jadi kayak trainingnya digital marketing. Jadi kala tuh invest ke beberapa orang, trainingnya tuh cuman 3 bulan tapi lumayan 12 juta untuk belajar begini. Nah, jadi harapannya fokus, tidak harus paham tapi ibaratnya tahu Ki. Jadi kalau ditanya Ki nanti apa itu digital marketing, bukan kita menjawab kayak itu loh kalau orang misalnya iklan di Facebook, Instagram, marketingnya di digital, tapi bisa Ki jawab digital marketing tuh seperti ini yang sudah kita pelajari. Jadi adalah tambahan ilmu. Nah, jadi digital media model di sini Bapak Ibu ada 3, ada on media, ada paid media, ada earn media. On media ini artinya adalah media yang kita punya. Contohnya kalau di Atira itu kan ada Instagram @sekolah Atira, Islam Atira, di YouTube itu Atira TV kayak gitu. Itu on media. Atau misalkan kita ada sosmed atau ada website, ada aplikasi. Kalau di Kala kan ada namanya aplikasi Kala Friends. Nah, itu on media, artinya media yang kita punya. Di sini benefitnya bisa kita kontrol, cost efisiensi. Challenge-nya adalah kita tidak bisa garansi orang untuk follow. Maksudnya kita tidak bisa paksa orang untuk follow. Semaunya memang orang mau follow on media atau mau datang ke website tak. Nah, yang kedua yaitu paid media, artinya media yang berbayar. Media berbayar ini contohnya kalau kita ads, kita iklankan, postingan tak. Jadi kayak kita sudah punya nih on media. Kita sudah punya akun Instagram, akun YouTube, aplikasi, tapi ketika kita iklankan mulai nih keluar biayanya di situ, itu dia masuk ke paid media. Nah, beda lagi kalau earn media. Earn media itu definisinya adalah when customer become channel. Jadi bagaimana ini ketika ayah bunda tak, customer ini ayah bunda orang tua siswa itu jadi channel tak, dia yang bicara sama orang, weh bagus ini Atira, guru-gurunya ini bagus sekali, ramah-ramah. Nah itu dia sudah jadi channel tak, itu yang namanya earn media. Tanpa kita suruh bilang iklankan kau dulu Atira, tanpa kita suruh ayah bunda tolong dikasih tahu di keluarga tak, untuk anak-anaknya masuk Atira, tanpa kita bayar, dia sendiri yang mau cerita tentang Atira. Cuman kekurangannya adalah nggak bisa kita kontrol di situ. Kita nggak bisa paksa orang atau nggak bisa bilang, woi jangan kau kasih tahu kalau misalnya ada berita-berita negatif di luar sana terkait Atira. Itu kita nggak bisa kontrol. Jadi saya ulang lagi, digital itu simple sebenarnya ada 3, on media, media yang kita punya kita bisa kontrol kayak sosmednya. Kemudian paid media ketika kita keluarkan nih uang di situ, misalkan uangnya di sini bukan cuman ads, kita misalkan bayar ki supir PT-PT untuk memberitakan positif tentang Atira, itu masuk di paid media karena keluar nih uang di situ. Atau misalkan kita bayar tuming abu untuk datang ke sekolah, untuk narik anak muda di luar sana yang yang seusia SMP, SMA untuk sekolah di Atira, itu sudah paid media nih. Nah, earn media ini ketika orang-orang sudah kayak kadang saya tuh suka sekali sama susu ultra pink. Dulu tanpa disuruh Kak sama orang ultra yang saya tidak kenal, saya nge-tweet tuh biasanya sukanya ini susu ultra, konsisten rasanya kayak gitu-gitu. Nah, itu kita sudah dapat earn media. Bagaimana kita memuji-muji
brand itu sudah earn media tanpa kita bayar. Jadi di 3 ini. Nah, makanya biasa kadang kita bertanya, bagaimana paling biar viral, viral tapi positif ya. Akan ada tuh iklannya, ada Aqua dulu, kayak kalau misalnya ada teman tanda konsentrasi, weh minum kok dulu Aqua, kayak gitu-gitu. Bukan mie yang kayak minum kok air, kayak sudah viral nih, sudah jadi top of mind nih. Kalau kita ngantuk, kita nggak konsen, Aqua dulu, minum kok dulu Aqua, kayak gitu kan. Kayaknya sering tompi. Nah, jadi bagaimana viral yang menggabungkan itu tadi, kita harus punya dulu sosial medianya, kita punya platform digitalnya dulu, kemudian kita boost pakai ads, dan akhirnya orang secara alami aja akan viral kayak gitu. Ada kan yang viral itu Bunda Korla, sekarang jadi, saya Bunda Korla terus dari tadi biar dekat sama Bapak Ibu yang viral kan. Dia kan sekarang jadi model iklannya Livin Mandiri. Bukan Bunda Korla tapi Bunda Korlap dibilangnya kan di Livin. Tunggu nih nanti itu saya enggak tahu ya, saya bukan cenayang iklan juga, tapi lihat nih akan ada iklan yang QQ cukuruku kayak gitu-gitu ya kan. Itu trennya, makanya di situ adalah masuk Mi Earn-nya. Ketika orang secara sadar dan tidak tanpa disuruh bikin viral itu, share itu makanya jadi viral. Jadi rumusnya seperti itu ketika kita bisa gabung earn sama paid media. Nah, ini ada sedikit video, silahkan dinonton biar tidak mengantuk. Oh, enggak. Nah, jadi nobar. Jadi tahan-tahan ketawanya Bapak Ibu. Jadi selain memang lucu, jadi iklannya ini sempat viral juga, tapi mungkin Bapak Ibu yang mengikuti tren waktu itu di YouTube di tahun 2017. Jadi dulu ada teman agensi yang kebetulan garap ini project, jadi itu hanya berlangsung beberapa hari, penontonnya tuh sudah banyak sekali di YouTube. Maksudnya ngalahin lagu-lagunya pada saat itu 2017 siapa ya yang lagi tren, Justin Bieber maksudnya di lingkungan Indonesia ya. Karena kenapa? Karena dia relate sama Ramayana ini kan. Kalau dibanding Matahari, Zara kan yang paling bawah ya. Jangan merasa kesinggung kalau pernah beli di Ramayana. Saya juga waktu zaman kuliah anak Ramayana artinya memang target audiensnya itu menengah ke bawah. Jadi orang-orang yang pengen bergaya, orang-orang pengen fashion tapi enggak ada uangnya kok dong. Itu di Ramayana. Maksudnya bukan enggak ada uangnya. Tidak yang menengah ke bawah gitu. Yang belum cukup untuk beli baju Zara. Nah, tadi kenapa sih itu hashtagnya bahkan bahagia hak segala bangsa. Jadi bukan memang orang-orang yang berduit yang bisa maksudnya beli di Zara baru dia bisa tampil atau bisa fashion. Jadi makanya dia sudah ambil hashtag bahagia segala bangsa. Bukan cuma itu, kalau kita lihat tadi iklannya dia mau membahagiakan orang keluarganya di kampung toh. Jadi dia beli Ramayana, dia rela lembur, kerja bagai kuda. Baru kita lihat tadi orang-orang daerah kan suka yang kosidahan, ya kan? Kosidahan baru ada tadi yang scene-nya ya receh, lucu-lucu begitu. Kayak
kayak gitu. Nah itu sempat viral karena dia menggabungkan nih, kita lihat Ramayana ini akun sosmednya banyak, sampai ada akun websitenya, terus dia buat iklan juga yang relate, akhirnya juga dia dapat earn. Jadi orang yang mungkin tidak belanja di Ramayana, iya termindset ke sama ini Ramayana hak segala bangsa, ya banyak diskon, biar yang mungkin tidak terlalu suka ke produknya Ramayana karena banyak diskonnya kita ke Ramayana. Beliin baju untuk anak-anak sampai kerja bagai kuda, jadi relate ke message-nya. Begitupun juga kalau misalkan kita yang ada di Atira, lihat ki siapa target audiens tak, audiens tak kan ayah bunda kan, orang-orang tua. Apa sih sebenarnya yang sukain orang tua? Misalkan dilihat postingan-postingan berprestasi anaknya, itu kan dia happy sebenarnya. Sama sebenarnya juga yang miss dilihat, yang saya lihat di Atira ini Bapak Ibu, aktivitasnya guru-gurunya. Kemarin itu kan memang kebanyakan aktivitas siswa. Memang orang tua pengen lihat, tapi bagusnya itu kalau ada juga guru-guru. Ini guru-guru ngapain? Apakah kredibel jika ini guru-gurunya Atira? Tentunya secara yang kita tahu kalau internal ya pasti kredibel. Tapi kan di luar sana kita tidak pernah tahu kan ya bagaimana pandangannya terhadap guru-guru. Jadi banyak kan nanti konten-konten tak terkait guru-gurunya kayak gitu. Mengajar, menyapa anak-anaknya. Nah ini tadi kita cepat aja di sini yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan menggali terkait sosial media organik dan ads. Jadi kalau sosial media organik ini asal kita ada sosmed tak, itu sosmed organik, kita posting itu organik. Ada yang ingat ini Clubhouse? Ada yang pernah main Clubhouse? Ini beberapa GC pengguna iPhone user kayaknya dulu Clubhouse. Ini ada TikTok. Ini apa ya? Pet apa Pinterest ya? Pet. Oke. Ada yang pernah pakai Friendster? Kayaknya bapak-bapak di sana. Oh pernah. Saya zaman SMP dulu Friendster. Dulu apa foto profil? Tak saya foto profilku Titi Kamal. Friendster belum. Kenapa bapak ya? Oh gangster. Kayaknya sosmednya bapak sendiri. Oke. Ada yang tahu ini? Ini kan pasti tahu toh LinkedIn, YouTube. Ada yang tahu ini? Sama sekali enggak ada? Jadi ini tuh salah satu bukan salah satu sih, satu-satunya sosmed di Cina namanya Weibo. Jadi Cina itu dia Weibo kan? Ya, ini ada anak K-pop soalnya pasti tahu. Jadi Weibo itu jadi di Cina dia melarang masyarakatnya untuk main sosmed yang lain. Jadi harus Weibo. Jadi kalau mau main sosmed yang lain pakai apa VPN atau VPN. Jadi pakainya VPN. Jadi di situ tuh hanya ada Weibo. Terus di sini orang per-K-popan ada yang K-pop V-Live. Gitu. Ini rata-rata sosmed. Ini belum nambah sih, kan ada Threads lagi tuh saingannya Twitter. Threads, ada Twitter pun sekarang jadi X kayak gitu. Jadi orang terkaya saja di dunia kayak Elon Musk mau spending kekayaannya ke salah satu platform sosmed terbesar Twitter karena sepowerful itu sosmed Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita tidak mengikuti tren sosmed itu sayang hidup tak. Jadi gunakanlah sosmed sebaik-baiknya, banyak belajar walaupun bukan di ranah sosmed, tapi insya Allah banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Nah ini ad sample, jadi kalau biasa kita dapat itu sponsor di awal-awal pasti kita bilang tidak aku follow ini akun, kenapa lewat di Instagramku atau kita di Facebookku, di timelineku. Nah itu ads. Ini tampilan ads yang awal-awal dulu lama. Ada juga biasa kita iklan toh di YouTube, ada unskippable, nggak bisa kita skip, ada yang skippable. Nah dulu tuh juga salah satu kerjaanku zaman di agensi. Jadi kalau misalnya Traveloka biasa mau mendekati liburan akhir tahun, nah itu mulai nge-ads tuh. Kita sih pengennya
kalau kita yang jadi penonton, kita nggak suka sebenarnya yang nggak bisa di skip kan. Tapi kita sebagai pengiklan ya tentunya mau catching attentionnya orang, mau ngambil attentionnya orang ya kita harus ambil yang tidak bisa di skip. Dan hari-hari tertentu misalkan kemarin iklan Traveloka itu banyak berseliweran di YouTube kalau Momi menjelang akhir tahun karena kan libur anak sekolah, libur Natal dan Tahun Baru. Nah itu harus kita lihat juga ketika misalnya nanti Bapak Ibu mau pasang ads-nya Atira, lihat-lihat tarik mundur lagi kapan penerimaan siswa baru, kapan seleksi siswa baru, seperti itu. Nah ini cepet aja, biasanya itu kita juga kalau misalnya kita cari di Google, sebenarnya kalau dalam istilah marketing itu ada SEO, ada SEM, ada yang organik, ada yang berbayar. Biasa contohnya di sini Benelli atau biasa Bapak Ibu buka coba ketik di Google Benelli atau Toyota, apa yang paling pertama muncul, baru ada tulisan ads-nya di atas itu dia berarti pakai ads. Kemudian kalau misalkan yang organik itu seperti ini, dia muncul jadi kedua tapi tidak ada ads-nya. Nah ini pengenalan bahwa kita tuh sekarang menggunakan internet, menggunakan sosmed dikelilingi sama yang namanya digital marketing. Nah lalu ada beberapa pasti pertanyaannya Bapak Ibu bilang, bagaimana kalau misalkan mau Kak paling pertama nih, kalau misalnya cari sekolah, bagaimana sih caranya? Nah, coba kita sedikit langsung masuk ke praktek-praktek di sini. Sekolah di Makassar. Sekolah SMA terbaik. Kita cek dulu ya di Google dia yang. Nah, ini tuh masih yang muncul itu masih organik semua, bahkan bukan dari sekolah. Sebentar. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya cari sekolah SMA terbaik di Makassar. Biasa itu kalau ada pakai ads, mungkin Atira mau pakai ads, itu muncul pertama di sini. Tapi itu kalau pakai ads sebenarnya ribet sekali, tekniknya saya tidak bisa share hari ini karena memang berhari-hari kalau orang mau belajar terkait ads Google. Nah di sini pemberitaan biasa kalaupun pakai ads dia pertama di sini. Tapi ada juga yang organik yang tidak mesti kita pakai ads, itu bisa paling pertama artikel tak. Caranya bagaimana adalah saya sudah lihat si websitenya Atira. Sudah bagus yang dilakukan, sering juga diupdate ya Pak ya artikel-artikelnya. Nah di situ kata kuncinya, wordingnya, orang yang cari sesuai sama wordingnya website tak, tidak menutup kemungkinan website tak bisa nomor 1 ketika orang nyari sekolah SMA terbaik di Makassar kayak gitu. Yang biasa pakai ads ini tuh biasa salesnya Toyota, Benelli, bahkan kalau misalkan orang mau cari mobil Honda, dia ketik Honda tapi yang keluar itu Toyota, itu bagus sekali ads-nya berarti. Jadi kompetitor yang dia cari tapi muncul ads tak. Itu pengenalan dasar aja. Kemudian yang paling menarik sebenarnya ini, yang saya yakin ibu-ibu suka nih ngebahas influencer. Siapa sekarang influencer terkenal di Makassar kecuali Anggu Batari? Ada yang hafal? Sadela. Siapa lagi? Tuming Abu. Siapa lagi? Bahasa Korea. Oh lupa Kak itu. Oh iya, orang Bone. Oh yang cewek itu. Oh iya tahu. Yang ini toh. Ada juga yang tahu Andi Universe, Ibu Nani. Nah, itu tuh kita sebutnya influencer. Oh, SD pernah pakai? Bu Nani @Andi Universe. Nah, itu sebenarnya
sarannya kalau untuk sekolah-sekolah seperti ini, Bapak Ibu, baiknya influencernya jangan jauh-jauh, yang sudah ada namanya, yang jadi namanya. Siapa ya alumni Atira itu, keluarga Kala juga yang jadi produser apa sutradara ya film, ada. Oh, Sandela alumni Atira. Nah, itu kita ambil alumninya yang sudah jadi. Saya lupa lagi namanya. Ada sutradara apa produser. Kita enggak ingat, Pak. Ada produser keluarga Kala juga. Saya lupa namanya. Dia jadi produser ternama. Iya. Lupa Kak namanya. Pokoknya itu yang kita jadikan influencer. Jadi enggak jauh-jauh dari alumni. Jadi jangan kita pakai, boleh pakai kayak Tuming Abu, boleh pakai influencer top Makassar, tapi kalau ada alumninya Sekolah Islam Atira yang sudah jadi, itu kita pakai. Kemarin itu ada di Kala Kampus Talks, kemarin kita adakan di Unhas, ada alumninya Atira sekarang jadi koordinator untuk di Kominfo, Bapak Ibu. Bagus sekali itu orangnya, itu bisa tuh. Jadi dia kasih testimoni bagaimana Sekolah Islam Atira, karena ini sangat influencer itu sangat powerful sekali. Ketika misalkan Atira ada isu-isu yang kita tidak bisa handle ya, yang berbicara itu orang-orang yang kredibel seperti itu, yang bisa bicara. Jadi bisa mengcounter. Jangan kita hubungi satu-satu akun info akun-akun info yang kayak Daeng Info, Makassar Info, itu lama sekali, bisa jadi blunder. Tapi kalau orang-orang yang sudah terpercaya yang berbicara misalnya tentang Atira, itu didengar di masyarakat. Itu fungsinya influencer. Jadi lebih kredibel influencer. Nah, ini pengenalan sebenarnya influencer itu seperti apa? Influencer itu mulai dari top star ini seperti Raffi Nagita, ada yang makro juga, ada Tasya Farasya, mikro juga, sampai yang nano. Jadi bertahap Ada yang tahu Tasya Farasya? Tashi, tim Tasya apa tim Tashi? Banyak. Nggak ada. Oh ya, playing victim, astaga. Oke. Nah, ini KOL Makassar. Kalau saya ini sebenarnya saya sarankan untuk SBU yang menjualan mobil, motor, Kala. Tapi itu kembali lagi kita lihat SBU-nya Kala, salah satunya kan Atira. Kita pakai alumni, tak manfaatkan dari sekarang alumninya bicara bagaimana pengalaman. Jadi konten-konten sosmednya ada temu alumni kayak begitu. Apa sih yang bisa diambil waktu sekolah di Atira, itu nanti akan mengcounter sekali tuh kalau ada berita-berita negatif terkait Atira. Nah, ini data di awal tahun 2023, ini sekedar info saja. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya-tanya siapa sekarang yang paling influencer di Indonesia, pertama itu ada Rans Entertainment, cuman ini berubah-berubah ya Bapak Ibu. Ini awal tahun saya rasa berbeda sekarang. Kedua itu ada Tasya Farasya, tapi dari segi ini sih yang paling tinggi ada Fadil Jaidi, Ria Ricis, Deddy Kobushe, Baim Paula, tapi saya rasa berubah ini. Cuman Raffi Nagita itu dia masih posisi puncak sampai sekarang, apalagi ada Cipung. Oke, gemes. Nah, ini kemarin kalau yang follow akunnya Kala Group, kemarin kita kerjasama sama salah satu influencer Makassar namanya Jayhan, Claire. Jadi ini tuh sebenarnya kita ajak pergi naik kereta api yang jurusan mana sih, yang di Sulawesi lah pokoknya, yang di sini baru. Nah, ini kan proyeknya Bumi Karsa, salah satu proyeknya Kala. Jadi ini tuh kita soft selling, jadi jalan-jalan menikmati kereta api, tapi kita selipin bahwa proyek ini dari SBU-nya Kala loh. Nah, ini banyak kemarin engagementnya. Ada juga sama Bu Nani, kan kalau kita tahu Cahaya Bone biasa orang-orang daerah ya, dan orang-orang daerah kan pasti suka kalau orang bahasa Bugis, logat-logat. Nah, kemarin itu kita pakai juga Bu Nani, Andi Universe, itu mengiklankan Cahaya Bone.
kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya sesi yang paling terakhir. Ini targetnya tadi kan sebelum jam 4 sudah selesai. Jadi nanti nextnya kita akan mendalami kembali bagaimana cara membuat plan, bagaimana membuat action dan monitoringnya seperti apa, kemudian bagaimana kita evaluasi. Jadi untuk hari ini mungkin ya Bu Ismi dan Ibu-Ibu, kita pengenalan dulu digital marketing itu seperti apa, pentingnya digital marketing seperti apa. Mungkin kita sebelum ini selesai, sebelum di bagian akhir, nanti harapannya kita akan ada pertemuan sebulan sekali, tapi jangan mengharap dari pertemuan langsung dengan saya. Harapannya di internal tak juga kalau misalkan buat grup masing-masing wilayah, jadi saling berkoordinasi nih bagaimana ini plan sosmed ke depannya, itu nanti kita dampingi juga. Tapi untuk di awal kita menyatukan dulu pemahaman bahwa kita penting nih buat sosmed kayak gitu. Nah ini kita nanti akan belajar terkait plan, action dan monitoring, dan evaluasi. Kalau ini data-data, contoh datanya Kala, ini contoh-contohnya sebenarnya Kala, biar kebayang buat plan. Jadi di Kala itu kita postingannya itu sebenarnya almost every day, jadi Senin sampai Minggu. Cuman kita ada konten pilar dari Senin sampai Jumat. Jadi dari Senin itu, oh ya bentar, sebelum ke hari-harinya itu konten pilar kita bagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sekolah Islam Atira nanti kita kan ada dari TK, SD, SMP, SMA, bagi itu per wilayah, bagaimana besarannya. Mungkin TK enggak terlalu banyak kontennya, nanti itu terserah bagaimana hasil diskasta. Makanya yang paling perlu ini Bu Ismi, per wilayah itu ada grupnya dulu. Kita buatkan dulu grup per wilayah masing-masing PIC dari TK, SMP, SMA. Tentukan nih berapa persen ini postingannya. Kalau dari Kala kan kita 50% tentang SBU, 30% itu tentang green campaign atau CSR, 20% information. Kalau dari saya tentang sekolah misalkan itu 50%. Bagi lagi sekolah 50% itu Bu. Misalkan untuk TK berapa persen, SD berapa persen, terus selain tentang sekolahnya mungkin pengenalan guru-gurunya atau seperti apa, atau activity di luar proses belajar mengajar. Nah kalau dari Kala kita begini nih, jadi dibagi lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Baru ada juga itu nanti konten tak hard selling. Oh setiap hari Senin itu terkait Kala Toyota. Bisa juga setiap hari Senin itu terkait TK. Tapi kan biasa ada pertanyaan, kalau tiba-tiba ada acaranya SMA di situ, itu kan accidental yang enggak sering gitu, itu enggak masalah. Jadi tapi kita sudah tentukan memang nih biar teratur Senin itu TK, SD, jadi berurutan. Jadi nanti customernya kita, followersnya kita hafal nih, oh setiap Senin itu pasti dia postingannya TK. Oh setiap hari ini tuh tentang guru-gurunya kayak gitu. Harus kita tampilkan juga guru-gurunya, bukan kayak mau eksis ya, tapi sangat penting mungkin bagi ayah bunda di luar sana atau calon-calon orang tua yang mau masuk ke sekolah Atira, dia tahu nih guru-gurunya ngapain, iya aktivitasnya seperti apa. Iya, iya kayak begitu. Jadi beraturan Ki. Ini teknikalnya kita ndak bahas dulu di sini. Iya Pak. Butuh cepat. Nah itu perlu kita tentukan template-nya Pak. Kan ini kebanyakan pakai Canva jika tanya toh. Jadi dibuatkan memang nih template-nya, tinggal kasih masuk logo apa segala macam. Iya, bisa diposting, jadi tinggal ditambahkan. Jadi kalau kita lihat Kala itu kemarin yang kasih contoh. Bentar ya.
postingannya Kala bisa dicek juga dulu, Kala @Kala Group. Kita itu pakai template Ji. Jadi kalau mau ada postingan terbaru itu tinggal ditempel. Mungkin kalau di iya. Oh, enggak apa-apa kita kasih naik. Tidak, jangan juga terlalu strict. Tapi sudah ada polanya juga. Enggak apa-apa kita kasih naik. Jadi ada 2 konten misalnya hari itu toh. Enggak masalah. Karena takutnya tidak naik hari itu basi nih. Apalagi kayak kegiatan-kegiatan yang terbaru toh Bu. Oh, kalau saya jangan nih kita bedakan SMP, SD, SMA template sama semua. Informasinya di wordingnya, iya. Biar orang, aduh loading sekali nih, internetnya loading. Coba Mi kita cek Kala Group Bapak Ibu, itu template-nya sama semua. Iya, perbedaannya per wilayah boleh, bahkan sama juga enggak masalah, Bu. Oh iya, enggak apa-apa kita masukkan slogannya tuh sesuai dengan slogan yang gimana maksudnya nih Pak? Oh, slogan-slogannya ini saya kembalikan lagi ke internalnya Humas Atira. Apakah ada aturan terkait slogan seperti itu? Apakah memang mau dirapikan? Apakah mau seperti apa? Kalaupun nanti ada slogan-slogannya, apakah mengganggu di situ ininya Pak? Kalau tidak mengganggu Ji, aman. Ini kita lihat di template-nya itu kalau kita perhatikan sama Ji toh. Sama. Jadi ini kita mengefisiensikan waktu. Kita kan tujuannya untuk buat sosmed adalah cepat, tepat, memberikan informasi. Cepat itu kalau misalnya oh ada kegiatan apa nih yang akan datang, itu harus cepat. Nah, caranya cepat kita enggak desain lagi dari awal. Paling kita tuh cuman kayak tempelkan lagi seperti ini. Nih, lihat Ki. Kalaupun dia ada yang berbeda, ini dia carousel, ini dia poster kayak ini untuk besok ya, Kala Talks besok. Ini poster aslinya seperti ini. Tapi karena kita menjaga estetikanya, misalkan untuk di feed ya kita buatkan cover kayak gitu. Jadi buatkan template, kita maksudnya tunjuk memang nih masing-masing wilayah itu sudah ada template-nya, sudah ada link Canva-nya, koordinasinya nanti seperti apa biar satu template Ki. Karena selama ini itu beda-beda kan ya template-nya di IG toh. Jadi kan orang juga bisa sebenarnya sangat bisa sekali diantisipasi, cuman memang harus pelan-pelan di awal tentukan template, warnanya apa. Kalau tadi Bu Ismi bertanya perlu ini per wilayah template-nya beda, saya rasa jangan nih Bu. Kalau misalkan ini kasih sama saja warna, fontnya. Yang beda kan memang nama akunnya. Toh orang yang buka nanti akan kelihatan bedanya di bagian awal di sini. Kayak gitu. Karena begini, balik lagi kalau terlalu banyak akun tak terlalu banyak desain, pusing juga mata lihat Ki. Dan kan tadi informasinya Bu Ismi sebelumnya sama Pak Takdir tidak ada KPIC desain di sini toh rata-rata memang merangkap. Nah, untuk mengefektifkan waktu buat template saja. Ada template disepakati satu. Terus kita masukkan mini. Fontnya juga jangan diubah-ubah. Biar tidak terlalu, saya tahu pasti orang tuh terlalu kreatif Ki. Nah, ya per semester bisa. Kalau di Kala itu Bapak Ibu dia per bulan berubah. Tapi karena kita punya tim desain banyak. Oh. Nah itu dia, kalau misalnya tidak sanggup ya satu aja, bahkan per wilayah biar gampang samain aja. Termasuk kita template story juga ada template-nya itu. Kalau sanggup Ji Pak, biar tidak bosan.
Kalau nah itu dia kemarin. Iya. Iya. Warna apa? Oh iya, itu makanya kalau saya serahkan di internal tak toh. Maksudnya kalau saya ndak akan campur itu terkait ini, tak paling suggestionnya itu buat template, tapi masalah warna apa itu kan branding internalnya Atira. Hijau ya, apakah? Nggak masalah sekali Bu, itu tergantung dari kita. Justru yang menggambarkan Atira itu kan pasti hijau kan, kayak Islam. Nggak masalah Ji. Per unit, oh ya jangan Mi ada, maksudnya membedakan ini SD, SMP, SMA, jangan Mi, samakan Mi dulu di awal. Pasti yang berbeda itu fotonya tuh Bu. Iya kan ini template iya. Tapi kan ada wordingnya tuh Pak, kayak sekolah. Iya, wording di sininya. Iya. Iya bisa. Bisa. Karena saya mau bilang bedakan ke SD, SMP, SMA warnanya enggak bagus juga. Karena nanti urutan ininya toh. Sama semua siswa. Iya. Covernya. Iya, jadi kalau kalau dari kami kita serahkan nih ke Atira seperti apa. Nanti kalaupun memang di tengah jalan kita ada kesusahan atau seperti apa, berinfo Meki, karena kan ada tim desain juga di departemen kota Bu, itu bisa kita ajak juga discuss warnanya, bagaimana ini kalau SD, SMP, SMA, fontnya. Iya, coba dibuatkan dulu template. Iya. Nah, itu maksudnya bisa kita ini di Canva toh rupanya. Nanti kan tinggal ditempel kayak gitu. Baru Pak, kita tentukan nih juga fontnya. Fontnya toh ukurannya untuk judul, subjudul. Enak sekali tuh dilihat. Kita lihat nih juga apa bukan kompetitor ya. Kita sebenarnya sekolah-sekolah yang lain, apa sih sekolah yang terkenal sekarang kalau untuk Islam? Al Azhar, yang pusat-pusatnya kita lihat itu sosmednya lumayan rapih nih gitu. Kita alhamdulillah banyak kontennya, konten-konten bermanfaat, cuman mungkin belum terlalu rapih. Jadi perlahan-lahan saja Bapak Ibu kita buat rapih. Kalaupun kalau kita scroll ke bawah sampai ke bawah berantakan juga dulu. Iya. 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 Udah betul-betul jadi. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Kalau untuk awal-awal itu biasa Bu, itu yang paling penting template-nya dulu kita sepakati. Iya, itu yang paling mendasar postingan tak. Itu sih dulu tentukan Miki dulu tuh template-nya mau seperti apa, nanti sudah disepakati bersama, termasuk itu template-nya fontnya.
Ini fontnya yang saya maksud tuh, tulisannya font jenis apa, warnanya, ukurannya. Beda itu kalau judul sama subjudulnya gitu. Kayak gitu sih Bu. Yang paling utama dulu ini yang bisa kita beresin template-nya. Kalau saran dari saya, karena kan saya tahu sekali tidak ada yang dedicated memang untuk desain. Di mana Pak? Yang kalau carousel ada beberapa yang sama di template-nya, ada tidak Pak? Kayak ini tuh Kala Kampus Talks. Ini tidak Ji. Ibaratnya memang tampilan luarnya kita pengen dia, iya betul, bagian depannya. Biar orang-orang tuh tahu juga toh. Karena kan kita di Unifa nanti. Unifa sama SIA. Iya, di sini besok. Nah, kurang lebih kayak itu sebenarnya Bu Ismi, template-nya dulu. Kalau bisa sih bulan ini kita tentukan nih toh, kita beremuk nih masing-masing PIC-nya mau seperti apa, atau misalkan dari Humas HO-nya. Iya, harus memang didesain dulu, Bu. Biar iya. Kurang lebih kayak seperti itu. Kalau untuk teknikalnya nanti kita di pertemuan selanjutnya, ini dulu kita kasih jadi dulu ininya toh, template-nya. Kalau bisa Bu Ismi diarahkan nih mungkin untuk buat akun, buat grup perwilayah yang sudah ada nih masing-masing PIC-nya toh per wilayah. Jadi di situ beremuk masing-masing, discuss. Oh gabung semua, iya. Kalau saya bisa, kalau sudah fix nih ini kan baru di awal, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya per wilayah nih, biar lebih enak. Jadi mengerucut nih ke akunnya, gitu. Pelan-pelan saja ya kita. Kalaupun bertahun-tahun ini baru kita dapat modelnya enaknya kayak gimana. Oke, sebelum mengakhiri, sebenarnya ini poin-poin digital marketingnya tadi, Bapak Ibu ada 5 poin. Yang pertama itu put yourself in your customer shoes. Artinya ini bukan diri tak masuk ke sepatunya customer ya, bukan seperti itu. Jadi ini idioms. Jadi ini adalah kita selalu menempatkan diri seolah-olah kita jadi ayah bunda ini. Sebenarnya kalau kita jadi ayah bunda, orang tuanya siswa, kita mau lihat apa sebenarnya di sosmed sih? Kalau saya melihat akun Atira atau akun sekolah, mau lihat prestasinya anakku, apa kegiatan-kegiatannya sekarang, adakah anakku misalnya lagi mewakili sekolahnya lomba di mana atau seperti apa, itu saya mau lihat seperti itu. Guru-gurunya lagi kegiatan apa ini Atira di situ. Nah, yang kedua sama Ji, know your customer, kan customernya Atira ada 2, ada anaknya sendiri, ada orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu data adalah oleh kehidupan. Digital marketing itu harus ada data. Artinya kita bicara by data, bukan asumsi. Oh saya asumsi gini-gini, itu harus ada datanya. Kemudian yang keempat adalah yang paling penting ini Bapak Ibu, human touch. Kita memang berada di digital, ibaratnya kalau sama pasangan kita LDR ini sama orang-orang customer tak. Kita cuman berkomunikasi tuh via phone, via smartphone, via internet lah. Tapi harus ada human touch-nya. Artinya di sini human touch harus memang pakai rasa juga kita ngelola sosmed. Betul, harus ada sentuhannya, sentuhan. Ibaratnya memang sentuhannya memang virtual, secara virtual. Artinya kalau ada yang bertanya, ada yang DM, komen, dibalas baik-baik, ada yang hate comment atau negatif, itu nggak perlu dibalas. Kalaupun perlu dibalas ya baik-baik. Tapi kalau sudah menjatuhkan nama kala atau seperti apa, kalau kami biasanya dibalas, kalau masih ngotot orangnya itu dihapus saja. Jadi jangan kita seolah-olah ini akunnya Atira, akun personal tak, kayak ada orang marah-marah, orang tua siswa marah atau apa, protes, mencebarkan nama baik sekolah di ini, terus kita mau balas juga dengan hal tidak baik, itu jangan seperti itu.
karena kita membawa nama sekolah dan memang harus ada human touch-nya. Kemudian ini yang paling tak kalah penting adalah remember everyone is now publisher. Harus melihat bahwa sekarang orang kalau sudah punya HP, sudah punya kuota, itu bisa sekali memviralkan, oh ini Atira bla bla bla, ini sekolah Atira, secepat itu. Jadi itu yang harus kita pikir. Jadi bagaimana selalu mengantisipasi berita-berita negatif, sentimen-sentimen negatif itu. Oke. Pertemuan selanjutnya kira-kira mau kita agendakan kapan? Untuk bulan November? Atau di tanggal 10 juga? Bulan depan? Iya. Iya? Oh boleh, di Baruga. Saya mengikuti Bu Ismi saja. Pokoknya kita rolling ini di Bu Ismi. Masya Allah. Bisa Ji? Kalau saya sih tanggal 10. Oh hari Jumat di. Mepet waktu pasti ya.